Follower korban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam agama Islam. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10, 11, dan 12 dalam kalender Hijriah. Follower sejarah kurban dalam agama Islam memiliki akar yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah ini menjadi landasan sejarah bagi ibadah kurban yang dilakukan oleh umat muslim. Menurut cerita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah bersedia melaksanakan perintah tersebut. Namun ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk mengorbankan putranya, Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kejadian ini menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam yang menandakan ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada kehendak Allah. Ibadah kurban dalam agama Islam diyakini sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang mengikuti contoh tersebut. Setelah datangnya Islam pada penyebaran ajarannya, ibadah kurban menjadi bagian terpenting dari ritual dan tradisi agama Islam. Ibadah kurban secara resmi diatur pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan waktu dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Praktek kurban terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Setiap tahun pada hari raya Idul Adha, umat muslim yang mampu secara finansial menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah, mengikuti contoh ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang penting. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mempromosikan kebersamaan, kepedulian sosial, dan berbagi dengan sesama. Sejarah kurban dalam agama Islam melibatkan nilai-nilai keimanan, pengorbanan, ketundukan, dan kepedulian sosial. Ibadah ini terus menjadi integral dari praktek keagamaan dan budaya muslim di seluruh dunia. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, Min 31 yang merupakan salah satu min negeri di Aceh Besar juga mengambil bagian dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan, yaitu menunaikan kurban. Kurban yang dilakukan pada tahun ini, yang merupakan tahun kedua, juga menyembelih 2 ekor sapi dari presentasi siswa 108 orang. Kurban ini merupakan pembelajaran buat siswa-siswa demi mencintai dan mengasihi sesama. Sebagaimana diungkapkan oleh Komite Min 31 Aceh Besar, Bapak Herman Felani. Ini Min 31 Aceh Besar melakukan kurban. Kita minta pendapat dari Bapak Komite kita. Gimana Pak Komite? Pendapat Pak Komite terkait dengan kurban yang dilakukan oleh anak-anak Min 31 Aceh Besar. Ini adalah program baru karena untuk mempelajari anak-anak dalam masa depan. Udah itu aja. Baik, terima kasih Pak Komite. Lebih lanjut, Bapak Mulia selaku keterwakilan orang tua siswa menyebutkan program ini adalah sangat penting dan sangat mendidik untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Dan juga Bapak Mulia berharap ke depan program ini terus berlanjut karena bisa membantu siswa-siswa yang sangat membutuhkan. Hari ini tanggal 7 Juni 2025, Min 31 melakukan kurban anak-anak
kita mintai pendapat dari perwakilan dari orang tua murid, Bapak Mulia. Silakan Pak Mulia. Bagaimana pendapat Bapak terkait kurban yang dilaksanakan oleh anak-anak MIN 31 Aceh Besar? Menurut saya ini bagus untuk mendidik anak-anak di kemudian nanti. Bukan dari ini kita ajarkan berapa pentingnya berkorban dan manfaatnya yang kita ambil. Nah, walaupun sekarang mungkin dari yang di ini tidak seberapa, tapi kita kasih pengertian dan pembelajaran untuk mereka akan besarnya pahala dan fungsinya dan faedahnya dari berkorban. Mungkin itu aja dari saya. Bagaimana apakah tahun depan akan kita laksanakan seperti ini lagi Pak? Kalau dari saya pribadi, akan dari generasi ke generasi semakin diteruskan semakin baik, karena ini sebuah pembelajaran dari segi keagamaan. Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Demikian dokumentasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.